Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Fani. Baik, saya akan menjelaskan. Dimulai dari bab 2. Di bab 2 ini secara keseluruhan baik. Hanya saja tadi saya baca lebih ke format ya. Formatnya masih kurang rapih, jadi perlu dirapikan. Contohnya apa? Nah, ini contohnya ini 2. 2 ini kan harusnya letaknya sejajar sama 1 ini ya. Gitu ya. Jadi artinya dia akan mundur. Seperti itu. Nah, ini poin dari 2 ini disamakan dengan poin 1. Nah, poin 1 kan pakai A. Ini juga harusnya pakai A aja, tidak menggunakan A kurung tutup. Oke, lalu dan juga saya menemukan beberapa typo, kurang spasi gitu ya. Contohnya ini, jadi ketika sumber itu Garvin, spasi tahunnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya udah kelamaan ya. 1988. Coba cari sumber yang lebih baru gitu ya. Setidaknya untuk PI 10 tahun ke bawah lah ya. Berarti 2012 gitu. Ini juga coba nanti dicari lagi. Oke, nanti coba kamu cek lah ya semuanya. Lalu di sini, oke, nah ini seperti ini ya. Ini kan harusnya sejajar ya. Jadi isi dari poin A itu nanti sejajar, poin B juga sejajar, dan seterusnya. Ini sumbernya nggak ada di paragraf ini. Jadi setiap ada penjelasan poin, itu lebih baik dicantumkan sumber. Sumbernya di mana di sini. Gitu ya, atau di awal sini juga boleh. Gitu. Jadi agar diketahui ini sumber ini dari mana gitu ya. Walaupun sama nggak masalah. Ini juga sama sumbernya, nggak ada ya. Jadi nanti dicek lagi. Ini masih typo, kurang spasi. Ini lebih spasi. Oke, nah ini juga sumbernya nggak ada nih penjelasan ini. Oke, nah ini sampling. Jangan lupa italic. Gitu ya. Nah ini beton precast. Nah precast ini italic atau enggak? Coba kamu cek ya. Lalu kegagalan struktur beton ini nggak ada sumbernya juga. Tambahkan sumbernya. Ini juga sumbernya. Tahapan terjadi kendali mutu beton juga nggak ada sumbernya dari mana. Nah ini kalau saran saya nggak pakai garis miring, tapi pakai kurung buka, kurung tutup, gitu ya. Pakai kurung lah, seperti itu. Oke. Nah, karena kamu menggunakan pengendalian kualitas gitu ya, coba kamu di sini perusahaan pakai apa sih, gitu ya. Berarti coba tambahkan gitu ya, teori tentang alat pengendalian kualitas. Misalkan apa sih yang paling umum tuh check sheet gitu ya. Terus juga peta kontrol. Nah, sisanya ada lagi banyak gitu ya, tapi nanti kamu periksa lagi apa yang dibutuhkan gitu ya, karena tidak semua dibutuhkan. Tapi kalau untuk teori dimasukkan semua nggak masalah, yang penting ada dasarnya. Seperti itu ya. Lalu untuk bab 3, oke, di bab 3 sejarahnya oke. Nah, profil perusahaannya ini lebihan titik gitu ya, ini kurang spasi, ini kurang spasi gitu. Jadi kamu banyak sekali yang perlu diperbaiki gitu ya, karena ada yang kurang spasi, ada yang lebih spasi gitu ya. Lalu di sini plan gitu ya. Kalau nama perusahaan misalkan ini PT Waskita Beton Precast itu enggak italic. Kenapa? Karena itu nama tempat. Tapi kalau misalkan tadi kan di bab 2 adalah beton precast. Beton precast kan nama benda gitu ya. Berarti precast-nya itu asing gitu ya. Betonnya itu mungkin serapan dari luar yang diserap oleh bahasa Indonesia gitu ya. Jadi harus dibedakan. Nanti di bagian sini juga nanti dicek gitu ya. Oke, nah ini visi misi kasih poin 1, ini 2, nanti di sini kasih prolog gitu ya. Prolog. Tujuannya apa? Agar lebih rapi gitu ya. Lalu di sini ada manufacturing precast, ready mix, quarry gitu ya. Itu semua italic. Gitu ya. Nah, di sini kan juga ada nih. Ada plan 34 batching plan gitu ya. Query dan lain-lain. Itu coba dicek lagi gitu ya. Banyak sekali yang perlu diperbaiki khususnya kata asing.
Nah, di 3.3 struktur organisasi dan profil perusahaan gitu ya. Nah, mungkin bukan profil perusahaan kali, logo perusahaan karena kan sini kamu jelaskan tentang logonya. Oke, nah tugas kamu adalah tambahkan penjelasan dari logo ini gitu ya. Terus ketika menjelaskan, kamu kasih prolog untuk menjelaskan struktur organisasi di bawahnya yaitu ini gitu. Nah, di sini struktur organisasinya sudah bagus, udah ada beberapa plan. Nah, ini di atas, di bawah, dan seterusnya itu dikasih spasi. Nah, ini yang perlu kamu sangat perbaiki gitu ya, secara tata penulisan. Pertama, manager plan. Nah, ini kan italic gitu ya. Semua yang ada kaitannya itu di italic. Nah, nanti misalkan PPIC, ini kan singkatan ya, dipanjangin dulu, Fani gitu ya. PPIC panjangan dari mana sih gitu ya. Terus SCM juga panjangan dari apa, QHSE juga, HCM juga gitu ya. Semua singkatan itu nanti dijabarin dulu ini kepanjangannya apa. Kenapa? Karena yang biar orang yang baca nanti paham. Seperti itu. Lalu nanti di penulisannya di sini satu manager plan, punya poin A, tugas manager plan. Nah, punya poin lagi satu kurung tutup. Nah, berarti A-nya ini udah benar, tapi yang kurang tepat adalah satu kurung tutupnya. Dia harusnya sejajar sama T. Seperti itu di sini. Gitu. Nah, ini saya tandain satu aja ya, karena bawahnya sama semua. Gitu. Nah, ini nggak ada spasi. Gitu ya. Jadi di apa namanya di PPT ke atas. Gitu ya. Jadi bab 2, bab 1 itu lebih concern ke formatting gitu ya, terus kata asing gitu ya, dan juga ada sebagian konten yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Ini banyak banget seperti itu. Lalu di sini nih ada background nih. Ini ada background, kalau kita lihat agak abu-abu gitu ya, isi dari tugas asisten manajer. Nah, ini tolong dihilangkan ya. Jadi jangan ada background di sini. Seperti itu. Ini juga background gitu ya. Lalu ini bold. Ini bold ya, 3.4. Oke, nah ini udah benar. Ini gambar di atas. Ini gambar di atas. Gitu ya. Jadi gambar di atas, di bawah itu pakai spasi. Oke, untuk bab 3 sampai situ. Nah, sekarang bab 4. Nah, bab 4 ini mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Pertama, start sama finish nggak ada. Terus ini garis apa, nggak tahu kan. Ini gambar harusnya nggak masuk ke dalam flowchart, di luar flowchart. Terus flowchartnya italic. Nah, lalu yang terpenting adalah, saya paham gitu ya, mungkin ini kamu tahu dapat dari perusahaan ya, gitu, langkah-langkah ini. Tapi dalam flowchart proses ilmiah, coba buat dengan bahasa yang mudah dipahami. Gitu ya. Kita kan anak teknik, jadi jangan membuat dengan bahasa terlalu teknis. Gitu ya. Jadi coba dibuat lebih umum gitu ya. Agar kenapa? Agar orang yang membacanya pun bisa paham proses dalam pembuatan spoon pill ini. Gitu. Nah, karena flowchart-nya berubah, otomatis nanti ininya juga akan berubah. Gitu ya. Ini saya coret tujuannya agar direvisi total. Seperti itu, disesuaikan. Nah, yang pasti setiap tahap itu dikasih gambar. Setiap tahap dikasih gambar, nanti ini penjelasannya dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke pengendalian kualitas. Nah, di sini ada QC proses, QC outgoing, QC. Ini pastikan dipanjangin dulu. QC itu apa sih? Gitu ya, karena nggak semua orang tahu QC gitu ya. Jadi ini dipanjangin, dalam arti penulisan mungkin quality control, kurung QC gitu. Nah, setelahnya baru boleh pakai kata QC terus. Ini proses dan sebagainya. Oke, ini pengendalian kualitas bahan baku. Oke, nah untuk bahan baku, nah jadi di sini nah oke, nah di penjelasannya kamu tetap menjelaskan, gitu ya. Jadi pengendalian bahan baku itu sebenarnya kan dimulai dari barang datang ya. Jadi ini sebelum pengecekan materialnya ada barang datang nih. Ada aktivitas sebelumnya itu barang datang dari supplier, kemudian dicek. Nah nanti pengecekannya ini
baru kamu jelasin. Nah, jadi caranya adalah kamu jelasin satu persatu, bisa dalam satu paragraf. Tujuannya agar kita pembaca itu paham. Oke. Nah, di sini kamu udah bagus jelasin, udah ada indikatornya gitu ya dari masing-masing bahan baku. Alatnya pun sudah kamu jelaskan. Nah, split gitu ya. Ini udah bagus isinya, tinggal penyusunannya aja. Lalu untuk QC proses, nah QC proses pertama mulai selesai dihilangkan, gitu ya. Nah, karena ini akan relate dengan proses produksi sebelumnya, gitu ya. Jadi ini kita akan tahu ketika proses produksi, flowchart proses produksi nanti diperbaiki. Otomatis ini akan nanti berubah, gitu ya. Jadi harap diperbaiki dulu menurut saya. Nah, ini check sheet-nya. Nah, ini juga flowchart proses produksi 2, kamu mungkin typo dan sebagainya. Oke, nah dari sini kan kita nggak tahu ya, ini detailnya karena terlalu kecil gitu ya, mungkin diperbesar aja nih, Fani, dibuat selayar seperti ini, kalau memang mau ini ditampilkan. Jangan kecil gitu, jadi biar lebih tahan. Seperti itu. Nah, jadi intinya untuk bab 4 coba kamu perbaiki dulu proses produksinya agar lebih umum, tujuannya agar orang lain bisa paham. Itu dulu aja, karena banyak banget yang perlu diperbaiki nih prosesnya bab 4. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.